Ya teman-teman, same shit, different day. Di era modern ini ya, kita ibarat selalu disuapin ilusi kalau penguasa yang memenangkan dan mempertahankan tahtanya itu lewat angka-angka yang ada di pemilu-pemilu yang kita lewati itu. Para elit kemudian membayar konsultan politik itu miliaran rupiah untuk ngerumusin yang namanya statistik, ngitung yang namanya margin of error, dan ngeramalin behavior manusia di atas kertas. Mereka pikir dengan menguasai statistik pemilu dan kemudian menguasai intelijen, mereka kemudian udah memegang kendali penuh gitu atas negeri ini. I don't think so, teman-teman. Memang tidak seperti itu. Ya, karena teman-teman, ratusan tahun sebelum ilmu statistik barat itu menginjakkan kakinya di bumi Nusantara, leluhur kita itu mempunyai algoritma perhitungannya sendiri. Sebuah sistem yang jauh lebih tua dan rekam jejaknya nggak pernah meleset, teman-teman. Mungkin kalian mengenalnya dengan sebutan primbon. Dalam kosmologi Jawa dan catatan-catatan primbon kuno, jatuhnya seorang pemimpin, jatuhnya seorang raja, atau pergantian rezim besar nggak pernah terjadi murni karena urusan intrik politik manusia saja. Runtuhnya kekuasaan selalu diawali dengan adanya hal yang disebut goro-goro. Selalu ada tanda. Contohnya adalah ketigo dowo atau kemarau panjang yang tidak wajar. Kemudian pagebluk atau wabah penyakit dan kelaparan. Kemudian sungai tiba-tiba mengering dan tanah yang retak memerah atau kemudian ngejeblos tanpa tahu di mana ujungnya. Tapi sebenarnya teman-teman, banyak dari kita semua, terutama yang mendewa-dewakan sains modern, mungkin kita memtertawakan hal itu ya. Itu hal yang cuman tahayul, khayal, khoyal, udah usang itu. Tapi sebenarnya teman-teman, di malam ini, di episode kali ini, di kisah dunia lain, mari kita bertindak lagi-lagi sebagai dukun logis. Karena ya dukun logis cuma di kisah dunia lain. Mari kita kawinkan dua dunia ini antara logika dan mistika. Kita jajarkan ramalan-ramalan mistis yang ada di primbon-primbon kuno dengan data statistik iklim yang sangat canggih pada abad ke-21 dari satelit NASA dan BMKG. Dan teman-teman, tebak apa yang terjadi saat kemudian data statistik dari primbon disatukan dengan data-data satelit dari NASA ataupun BMKG itu. Boom! Hasilnya sangat mengerikan. Keduanya sama-sama menunjuk kepada satu kesimpulan yang sama persis. Kalau aku tanya, kekuatan apa yang paling mematikan untuk menggulingkan sebuah rezim pemerintahan di Indonesia? Kalian mungkin bakalan jawab konspirasi elit global, antek-antek asing seperti CIA atau kudeta militer. Mungkin seperti itu. Tapi dalam episode kali ini, dalang sebenarnya mungkin dari setiap evolusi atau revolusi yang sangat berdarah, kerusuhan massal dan kejatuhan presiden yang ada di Indonesia sebenarnya bukan manusia, teman-teman. Nggak punya partai, nggak bisa disogok, dan sedang ngumpet di tengah-tengah Samudra Pasifik. Coba tebak apa namanya? Namanya adalah El Nino. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So let's open your mind. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam sejarah, mari kita gunakan logika biologi dasar banget teman-teman. Kalau dipikir cuaca ekstrim itu cuman soal petani yang rugi karena gagal panen, yaitu surface, itu hal yang biasa-biasa aja. Di negara kepulauan agraris dengan ratusan juta perut yang harus diberi makan setiap harinya, El Nino ini bukan sekedar anomali cuaca. Ini adalah mesin pencetak revolusi, teman-teman, di dalam dunia politiknya. Bayangin rantai reaksinya. Permukaan Samudra Pasifik memanas, which is udah kalian bisa cek ya. Kemudian awan hujan menolak terbentuk di atas langit.
kemarau datang berlipat ganda durasinya, dan kemudian tanah-tanah mengering retak, panen padi hancur secara serentak di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pasokan beras nasional, kalau itu terjadi, itu bakalan hancur pasokan beras nasional. Dan kemudian hukum ekonomi dasar mengambil alih kejadian itu. Harga beras pastinya meroket, nggak terkendali kalau gagal panen. Ketika harga makanan pokok sudah berada di luar jangkauan, rakyat tuh lapar kan pasti kan. Dan dalam ilmu psikologi massa, ketika perut manusia kosong, bagian otak rasional mereka ini yang disebut dengan prefrontal cortex ini mati, teman-teman. Diambil alih oleh otak primitif, ya naluri bertahan hidup, amigdala adanya di situ. Ya, makanya rantai psikologis seperti itu yang dikendalikan oleh amigdala akan memicu manusia dikendalikan oleh insting hewani mereka. Ketika jutaan orang udah masuk ke dalam mode insting hewani ini, nggak ada satupun nantinya senjata-senjata, nggak ada satupun nantinya tank-tank militer atau pidato-pidato kenegaraan yang bisa nyelamatin penguasa, teman-teman. Kita putar yang namanya mesin waktu, kita ngebedah siklus kutukan iklim ini dari yang namanya Orde Lama hingga bagaimana elit modern ngehack, ngeretas sistem purba ini di pemilu kemarin, teman-teman. Kita mulai di tahun 1965 saat Indonesia baru saja merdeka. Buku sekolah kemudian kan nyatet tahun itu sebagai meledaknya G30S PKI ya. Itu banyak banget yang namanya pembantaian massal, ratusan ribu nyawa melayang, dan kemudian lahirnya Orde Baru, teman-teman. Kalian seolah-olah dijejelin cerita bahwa murni ini gesekan ideologi antara PKI dan Angkatan Darat. Tapi apa kemudian yang memicu petani, santri, buruh bisa kemudian seberingas itu dalam waktu yang sangat singkat sekali? Aku bakalan bahas kalau kalian mau tentang khusus tentang PKI itu. Tapi sebelumnya mari kita lihat data iklim global dulu. Dari pertengahan tahun 1965, Indonesia ini sebenarnya dihantam El Nino dengan kategori yang cukup kuat. Hujan menghilang dari Pulau Jawa hingga wilayah timur Nusantara. Sungai-sungai besar nyusut, jadi cuman selokan-selokan lumpur dan sawah-sawah mengering, teman-teman. Negara kemudian inflasi, dan inflasinya parah waktu itu, teman-teman. Bukan cuman puluhan persen, bukan cuman belasan persen, tapi meroket gila-gilaan, menembus angka 600%. Ya, ibaratnya uang kertas di dompet semua masyarakat waktu itu nggak lebih berharga dari sekedar daun kering yang kalian temuin di jalan. Kalian butuh sekarung duit, sekarung benar-benar seperti di Zimbabwe itu, sekarung hanya buat ngebeli sekilo beras, teman-teman. Bayangin kondisi psikologisnya. Matahari ini panas dari atas seperti memanggang kita, dan perut keroncongan dari dalam. Itu kan kombinasi yang mematikan. Keputusasaan ekonomi kemudian menyebar seperti virus yang tidak bisa dikendalikan. Di tengah tumpukan kayu kering keputusasaan itulah percikan konflik politik di Jakarta sedikit saja langsung meledak menjadi seolah-olah neraka di seluruh pelosok negeri ini. Mahasiswa kemudian turun ke jalan, ngedudukin jalan-jalanan di ibu kota, membawa spanduk-spanduk berisi tritura, tri tuntutan rakyat, 3 tuntutan rakyat. Tuntutan utamanya apa? Bukan cuma soal pembubaran partai politik, tapi tuntutan yang paling membuat rakyat menangis dan marah adalah turunkan harga sandang pangan, teman-teman. Kemarahan perut lapar inilah yang kemudian menjadi pisau tajam untuk mengikis habis, menghabisi legitimasi Presiden pertama Soekarno, sang proklamator yang disebut sakti, hingga kemudian berujung pada terbitnya Super Semar. El Nino telah menjatuhkan Presiden pertama di Indonesia. Kemudian masuk ke era Orde Baru. Rezim Soeharto sadar betul bahwa stabilitas perut rakyat ini adalah ya ibaratnya nyawa utama kekuasaan mereka ini. Tapi namanya alam semesta itu nggak bisa diajak kompromi oleh The Smiling General. Dari tahun 1972 hingga tahun 1973, El Nino dengan kategori sangat kuat kembali datang. Kutukan itu seolah-olah terulang.
Indonesia kemudian mengalami krisis beras parah, teman-teman. Harga beras naik 2 kali lipat hanya dalam hitungan bulan. Pemerintah ini kemudian auto panik dan terpaksa utang gede-gedean untuk mengimpor beras, terutama dari Jepang. Apa efek politiknya? Nggak mungkin kan nggak ada konsekuensinya. Ada. Masyarakat yang miskin dan lapar ini melihat masuknya modal asing sebagai bentuk penjajahan baru, apalagi dari Jepang. Puncaknya, pada 15 Januari 1974 terjadi peristiwa malari. Jakarta terbakar, mobil-mobil pabrikan Jepang digulingkan dan dihanguskan oleh massa yang sangat beringas. Cuaca ekstrim memicu krisis pangan dan krisis pangan meledakkan krisis sosial. Dulu waktu itu lagi getol-getolnya, ada yang namanya mobil Kijang. Sekarang masih ada yang punya mobil Kijang. Itu adalah singkatan dari kerjasama Indonesia dan Jepang, teman-teman. Kita lanjut lagi. 1 dekade kemudian berlalu. Kita masuk ke tahun 1982, teman-teman. El Nino datang lagi dengan skala yang cukup epik, teman-teman. Hutan Kalimantan terbakar hebat. Sekitar 3,2 hektar lahan hangus jadi abu, teman-teman. Langit Sumatera kemudian gelap, tertutup kabut asap. Ekonomi turun melambat drastis, panen gagal, pengangguran meroket, teman-teman. Nah, di akar rumput, di masyarakat kecil seperti kita ini, hukum rimba kembali berlaku. Yang namanya kejahatan, perampokan, dan premanisme itu meledak di terminal, di pasar, ya seperti zaman sekarang mungkin ya. Karena kenapa? Karena banyak orang miskin yang butuh makan, mereka harus hidup, mereka cuman butuh makan, teman-teman. Terus, apa respon penguasa waktu itu untuk menjaga singgasana kekuasaannya enggak digoyang oleh kekacauan iklim ini? Ya, ini cukup epik lagi. Mereka membalas kengerian alam ini dengan yang namanya kebijakan mengerikan. Lahirlah Operasi Petrus, teman-teman. Penembakan misterius. Ratusan preman dan residivis diculik di tengah malam. Tatoan ambil, dieksekusi tanpa pengadilan. Kemudian tubuh-tubuh nggak bernyawanya mereka dibuang di pinggir jalan, tutupin karung dengan kepalanya bolong. Biasanya dikasih duit, tolong dikuburkan korban Petrus, seperti itu. Sebenarnya teman-teman, ini bukan cuman sekedar operasi menjaga keamanan loh. Ini adalah manipulasi psikologis yang sangat luar biasa tingkat tinggi, teman-teman. Ini ibarat adalah cara rezim untuk nge-bypass kepanikan ekonomi rakyat akibat El Nino, anomali iklim ini, dengan menciptakan rasa takut yang absolut, rasa takut yang lebih besar. Mati ya, langsung mati ya. Nah, ketika rakyat yang terlalu takut untuk keluar rumah di malam hari, mereka nggak bakalan sempat mikir kelaparan, nggak sempat diskusi, dan apalagi untuk merencanakan yang namanya revolusi. Mending di rumah, selamat bener. Lalu kemudian teman-teman, kita sampailah pada pembuktian tertinggi dari kutukan iklim ini pada tahun 1997. Kita coba pasang kacamata yang lain yang jauh lebih luas. Thailand kena krismon kan? Kena waktu itu. Kalian cek. Korea Selatan kena krismon juga. Tapi kenapa kemudian krisis moneter di Indonesia itu berakibat seperti itu? Lebih chaos, lebih anarkis, dan berujung pada pertumpahan darah yang berbau sara. Itu waduh, sangat mengerikan sekali, teman-teman. Karena ya sebenarnya teman-teman, pada saat yang bersamaan, ibaratnya langit ini sedang menghukum negara ini dengan kekuatan penuh. Karena di tahun 1997 adalah tahun terjadinya Mega El Nino, salah satu badai kekeringan terkuat sepanjang abad ke-20. Kalau kalian ingat, coba kalian tuliskan di kolom komentar. Pada waktu itu, hutan di Sumatera dan Kalimantan terbakar dengan skala yang bagaikan kiamat apokaliptik, teman-teman. Langit siang hari itu ibaratnya berubah jadi merah darah. Asapnya benar-benar mencekik, nggak hanya di Indonesia, tapi seluruh Asia Tenggara. Bumi benar-benar menolak untuk mengeluarkan hasil panen karena kekeringan yang sangat ekstrim. Jutaan hektar sawah hanya jadi lahan kering yang retak-retak. Indonesia saat itu sedang digempur dari dua arah sekaligus. Dari atas,
nilai tukar rupiah hancur lebur dari 2.000 jadi belasan ribu itu. Kalau nggak salah hampir sampai 20.000 kok per dolarnya. Dari bawah, lumbung padi nasional kosong melompong, beras langka, susu bayi hilang dari pasaran, dan sembako raib dari pasar-pasar semuanya hilang, teman-teman. Kombinasi antara elit politik yang bangkrut dan rakyat bawah yang menahan lapar itu adalah resep yang paling mematikan untuk menciptakan sebuah revolusi. Tembok kekuasaan Orde Baru yang dibangun dengan sangat kokoh selama 32 tahun yang dijaga oleh kekuatan militer yang paling ditakutin di Asia itu kemudian runtuh enggak bersisa dalam hitungan bulan, disapu bersih oleh kemarahan massa yang dipicu oleh cuaca salah satunya. Kalau kalian pikir siklus cuaca ini udah kemudian berakhir, disinilah bagian yang paling mind blowing, teman-teman. Oke, mari kita masuk ke dalam realita hari ini. Tahun 2023 hingga awal 2024 yang melahirkan presiden hari ini. El Nino yang kategorinya cukup kuat kembali menghantam Nusantara, teman-teman. Musim tanam waktu itu mundur berbulan-bulan. BMKG dan satelit cuaca membunyikan alarm peringatan di mana-mana. Di awal tahun 2024, kalau kalian ingat, sejarah berulang persis. Beras premium hilang misterius dari pasar-pasar modern. Harga beras meroket, memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Di desa-desa, ibu-ibu kembali antri berkepanjangan dan berdesak-desakan hanya untuk beli beras murah Bulog. Berdasarkan pola sejarah yang terjadi, kita bahas dari tahun 65 hingga tahun 98, ya rezim yang berkuasa pada saat itu harusnya apa? Hancur, teman-teman. Dan kemarahan-kemarahan massa harusnya meledak di jalan-jalan. Tapi, kenapa kemudian kok nggak ada revolusi? Kenapa kok adem-adem aja? Kenapa mahasiswa kok nggak ngedudukin gedung DPR seperti pada waktu tahun 98? Kenapa? Kenapa saat itu nggak ada kerusuhan massal? Bahkan demo pun bisa dibilang sangat minim sekali, teman-teman. Karena sebenarnya para arsitek kekuasaan modern yang ada di Jakarta, akhirnya mereka buka-buka buku sejarah dan mereka belajar bagaimana cara ngehack algoritma alam itu. Elit-elit politik akan mengubah El Nino menjadi instrumen untuk menyelamatkan kekuasaan mereka. Mereka itu jangan salah, mereka itu memantau satelit cuaca, mereka memantau. Mereka tahu panen akalan hancur lah, bakalan hilang lah, bakalan nggak karu-karuan. Dan mereka sebenarnya tahu rakyat bakal kelaparan, apalagi dolar naik. Terus sebenarnya teman-teman, apa yang akan mereka lakukan? Itu sebenarnya kocak sekali sih, teman-teman. Kalian bisa cek lah ya pada saat menjelang pemilu di tahun 2024, ini kan momen krusial banget ya. Kelangkaan beras akibat cuaca ini direspon dengan manuver intelijen dan manuver ekonomi yang sangat jenius, sekaligus kalau buat aku mengerikan. Dengan apa? Dengan banjirnya bantuan sosial beras, ya kan? Bantuan sosial, ingat nggak kalian? Jutaan ton beras digelontorkan dari gudang negara dan dilabeli dengan label bantuan penguasa. Kemudian bantuan-bantuan ini disalurkan secara masif tepat di minggu-minggu kritis sebelum hari pencoblosan. Rakyat yang sedang kelaparan akibat gagal panen karena El Nino ini kemudian enggak punya lagi ruang di otak mereka untuk mengkritik inflasi. Mereka tidak melihat penguasa sebagai penyebab penderitaan, melainkan kemudian mereka menangis terharu melihat penguasa sebagai dewa penolong, dewa bantuan sosial yang ngasih makan gratis. Ingat nggak siapa yang kemudian terharu pas waktu Prabowo ditangisi di TikTok itu? Siapa sih yang ngasih trennya? Pengen tahu aku. Itu ya teman-teman, siklus alam kemudian dihack, diretas sama ya elit-elit politik inilah. Kemarahan sosial diredam dengan kantong-kantong beras dan suara jutaan-jutaan perut yang lapar berhasil dikonversi menjadi puluhan juta suara dan kemenangan mutlak di balik pemilu. Dan teman-teman, ketika kalian ngelihat politisi-politisi pidato, teriak-teriak di televisi,
mamerin kekuatan koalisi partai mereka yang semuanya udah masuk ke lingkar kekuasaan kecuali saat dia, tapi sama aja lah. Itu kemudian nyombong-nyombongin relawan, ada yang seperti itu, atau mereka cuma bisa tepuk tangan dengerin pidato-pidato di gedung parlemen. Ingat satu hal teman-teman, kekuasaan manusia itu sebenarnya sangat rapuh. Itu cuman ilusi kesombongan yang berdiri di atas kerak bumi yang sangat tipis teman-teman. Dan sebenarnya kita sedang diawasi oleh langit yang nggak bisa disuap, nggak bisa disogok dengan uang negara. Selama ribuan tahun, dari zaman jatuhnya Fir'aun di Mesir kuno, runtuhnya dinasti Cina, dinasti Xin, hingga runtuhnya presiden demi presiden di tanah Jawa, alam itu ibarat selalu punya hak veto. Hak veto terakhir nih malahan untuk menentukan siapa yang pantas atau yang nggak pantas menduduki singgasana dan siapa yang harus dijelungupkan, dijatuhkan ke tanah. Pemilu kemarin para politisi mungkin berhasil menang atas cuaca, tapi ketika siklus alam itu datang lagi di tahun 2026 dengan anomali yang jauh lebih brutal karena perubahan iklim ini disebut dengan Godzilla El Nino, kita bakal bareng-bareng ngeliat teman-teman, apakah manusia zaman sekarang, pemimpin-pemimpin elit-elit kekuasaan itu, apakah udah berhasil jadi Tuhan, apakah mereka bisa cosplay untuk ya rekayasa cuaca, atau sebenarnya alam cuman lagi ngasih jeda, ngasih waktu istirahat yang sebenarnya sangat-sangat singkat sebelum goro-goro sesungguhnya tiba. Karena di kisah dunia lain, ancaman terbesar bagi kekuasaan bukan datang dari ante-ante asing, tapi sebenarnya datang dari arah angin dan spirit Nusantara yang terzolimi. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.